setan dalam perjalanan ke rumah Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang lagi di channel Ilo Bercerita, channel di mana kisah-kisah horor terbaik dari penulis terbaik akan dibawakan di sini bersama saya Ilo. Oke, di mana teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan satu apapun yang dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Rajeswari Widuri. Wow. Dan untuk kisah dari Widuri kali ini akan menceritakan tentang 3 orang remaja yang bernama Gary, Angga, dan juga Rima, yang mana mereka bertiga sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan sebuah mobil untuk ke rumah eyang mereka. Nah, di perjalanan mereka nih mampir ke sebuah rumah makan yang terlihat cukup misterius. Tapi rasa masakannya, harum masakannya itu menggoda banget. Hingga pada akhirnya mereka mengalami kejadian mengerikan di sana. Semengerikan apakah kejadian itu? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Jawa Tengah. Gary yang tengah mengemudikan mobilnya mulai menguap. Ia berusaha menahan kantuk sebab kini dia yang harus bergantian mengemudi mobil, sementara kedua sepupunya yakni Rima dan juga Angga terlihat tengah tertidur pulas. Sial, ini kenapa mata gak bisa banget diajak melek ya? Gerutu Gary. Susah payah Gary menahan kantuknya hingga tiba-tiba saja hal yang tidak terduga mengejutkan mereka bertiga. Brak! Seketika Gary mengerem mobilnya secara mendadak karena merasa bahwa mobil yang ia kendarai menabrak sesuatu. Sementara Rima dan Angga pun terbangun karena terkejut. Duh, ada apa sih Ger? Tanya Rima dengan wajah yang bingung. Iya, ada apa sih? Timpal Angga. Sementara Gary masih terdiam, nafasnya naik turun menerka-nerka apa yang ia tabrak barusan. Ger, ada apa sih? Tanya Rima seraya menepuk pundak Gary. Guys, kayaknya gue nabrak sesuatu deh, ujar Gary dengan suara gemetar. Yang bener dong Ger, ucap Angga. Sumpah, gue gak bohong. Terus gimana dong? Tanya Rima yang mulai gelisah. Yaudah, ayo kita cek, ajak Angga yang sudah berniat membuka pintu mobil. Tunggu dulu, kalau itu orang gimana? Tanya Gary. Tanpa menjawab ucapan Gary, Angga yang sudah sangat penasaran pun turun dari mobil dan mengecek ke area sekitar mobil mereka. Namun sayangnya tidak ada apapun yang ditemukan. Bahkan Gary yang akhirnya ikut keluar pun tidak menemukan apapun. Lindur lu Ger, celetuk Angga. Enggak lah, gila, bener-bener ngerasa nabrak sesuatu gua. Jelas Gary dengan penuh keyakinan. Lah, ini buktinya gak ada apa-apa. Yang mana gue tahu. Intinya tadi gue ngerasa ini mobil nabrak sesuatu, ucap Gary. Udah, malah berantem sih. Lihat nih, di jam berapa? Perjalanan kita masih jauh tahu, ucap Rima. Karena tidak menemukan sesuatu, mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam mobil dan kembali melanjutkan perjalanan mereka. Tanpa mereka sadari, ada sosok wanita tua berdiri di samping pohon menatap kepergian mereka. Kalau nyetir yang fokus dong Ger, ucap Angga. Udah dong Gak, mungkin si Gary capek. Nanti kalau ada warung yang masih buka, kita mampir aja dulu istirahat sambil makan biar fresh lagi, usul Rima. Sementara Gary masih dia membisu seraya mengemudikan mobil dan masih memikirkan hal tersebut karena ia masih sangat yakin bahwa tadi ia menabrak sesuatu.
Berjalannya waktu, Rima dan juga Angga mulai kembali tertidur, sementara Gary masih fokus mengemudikan mobilnya. Hingga tiba-tiba saja ada suara samar yang terdengar tepat di telinga kanan Gary. Hal tersebut sontak membuat Gary tertegun menatap sekilas ke arah kedua sepupunya yang berada di jok belakang. Mereka berdua masih tertidur pulas, sementara Gary merasa bahwa ia mendengar suara-suara yang memanggil dirinya. Makin ngaco aja nih kayaknya otak, keluh Gary. Tak selang lama, Gary yang tengah fokus mengemudi pun melihat dari kejauhan ada rumah makan yang masih buka. Rim, enggak, ini ada rumah makan yang buka nih, mampir dulu ya, ucap Gary dengan nada yang sengaja dikencangkan. Mendengar suara Gary, Rima dan juga Angga pun langsung terbangun dan melihat ke arah rumah makan dari balik jendela mobil. Kalian berdua aja yang makan, aku di mobil aja masih ngantuk, ucap Rima. Emangnya lo gak mau ke toilet atau ngeteh gitu atau apalah, tanya Angga. Iya, maksudnya paling numpang kamar mandi sebentar, habis itu balik lagi ke mobil ya, jelas Rima. Ya udah atur aja, yang penting gue mau makan, biar mata gue cereng, ucap Gary. Setelah sudah tepat berada di dekat rumah makan, Gary pun langsung membelokkan mobil yang ia kendarai dan terparkir di halaman rumah makan tersebut. Saat baru keluar dari mobil, aroma ayam goreng yang sangat wangi langsung tercium menggugah selera mereka bertiga. Hingga Rima yang semula berniat enggan makan pun akhirnya mengurungkan niatnya, perutnya seketika keroncongan. Wangi benar masakannya nih, puji Gary. Iya, bikin lapar, timpal Rima. Yaudah yuk buruan, jam berapa juga nih, perjalanan kita masih jauh soalnya, ucap Angga. Mereka bertiga pun mulai mendekati rumah makan tersebut yang rupanya langsung disambut oleh salah satu pelayan. Monggo, ucap pelayan tersebut dengan ramah. Di sini menu recommendednya apa ya Mbak? Tanya Rima. Sementara Gary, dia fokus menatap keindahan lekuk tubuh sang pelayan yang terlihat sangat menggoda. Tubuh yang dibalut kebaya merah yang cukup ketat dan bawahan menggunakan kain jarik pendek di atas lutut mempertontonkan keindahan tubuh sang pelayan. Menu yang paling disukai di sini yaitu ayam goreng bawang putih Mbak, jawab pelayan tersebut. Rima pun menganggukkan kepalanya dan mengajak kedua sepupunya untuk memilih tempat duduk. Namun suasana saat itu terlihat sangat sunyi dan sepi, tidak ada satu pelanggan pun yang singgah, apalagi saat ini sekitar jam 12 malam. Setelah memilih kursi, Rima pun memesan menu unggulan di rumah makan tersebut dengan 3 porsi. Gary masih sibuk menatap dan menggoda pelayan tersebut. Mbaknya cantik banget deh. Boleh dibungkus juga nggak? Ledek Gary yang hanya dibalas senyuman oleh pelayan tersebut. Ger, jangan kurang ajar deh, tegur Rima. Maaf ya Mbak, sepupu saya memang sedikit sengklek orangnya, ucap Rima yang tidak mau pelayan tersebut jadi salah paham. Gak apa-apa Mbak, sudah biasa kok, ucap pelayan tersebut kemudian berlalu pergi untuk membuat pesanan mereka bertiga. Sementara Angga, entah mengapa sedari masuk, ia lebih banyak diam dan terus mengamati rumah makan tersebut dengan wajah sangat serius. Angga, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja sih, tanya Rima yang baru menyadari gerak-gerik sepupunya itu. Enggak apa-apa, cuma ngerasa aneh-aneh aja sih sama ini tempat, jawab Angga dengan suara pelan. Aneh, maksudnya? Tanya Rima yang jadi penasaran. Ya nggak tahu. Ini perasaanku aja kali. Aku ngerasa hawa di sini beda banget. Ya jelas beda lah nggak. Coba lihat no, pelayanan cantik-cantik, seksi-seksi. Gua kalau disuruh kesini tiap hari, ayo aja sih. Celetuk Gary. Pikiran lu cewek mulu, hardik Angga yang hanya dibalas tawa oleh Gary. Tahu nih si Gary, kalau lihat yang bening dikit aja langsung hijau matanya, celetuk Rima. Ya wajar lah, namanya juga cowok.
Jawab Gary dengan santai, sembari terus curi-curi pandang kepada pelayan yang pertama kali menyapa dirinya. Setelah menunggu cukup lama, pesanan mereka pun datang dengan aroma wangi yang khas yang langsung membuat mereka tidak sabar untuk menyantap hidangan tersebut. "Monggo dinikmati," ucap pelayan tersebut seraya meletakkan menu pesanan mereka bertiga. Wangi banget ya ayam goreng di sini," puji Rima yang dibalas senyuman oleh pelayan tersebut. "Iya sih, sama kayak pelayannya, wangi-wangi," ledek Gary yang spontan membuat Rima terkejut. Ya, Gary memang sering tidak bisa menempatkan diri dan batasan-batasan dalam bercanda, sehingga hal tersebut selalu membuat Rima merasa malu. "Maaf ya mbak, jangan dipikirin dia ini orang gila," ucap Rima. "Enak aja lu, kok masih waras begini dibilang gila," ucap Gary tak terima. "Sebentar lagi juga gila beneran kok," celetuk pelayan itu dengan senyuman. "Mbak ini bisa aja bercandanya. Kalau gilanya tergila-gila sama mbaknya sih kayaknya udah dari tadi," ledek Gary. Rima yang melihat tingkah Gary yang semakin menjadi-jadi pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan langsung menatap ke arah Angga yang terlihat fokus menatap piring di hadapannya. "Ngapa enggak?" tanya Rima. Enggak ada apa-apa. Yaudah yuk, makan yuk," ucap Angga yang dibalas anggukan oleh Rima. Setelah kepergian pelayan itu, mereka bertiga pun mulai menikmati hidangan mereka. Gary, yang mulutnya penuh dengan makanannya pun tak henti-hentinya memuji makanan itu. Sementara Rima, ia juga sangat menikmati hidangan tersebut. "Baru kali ini deh makan ayam goreng bawang putih seenak ini," puji Rima. Sementara Angga, entah mengapa, merasa perutnya menjadi sakit padahal ia baru satu suap mengunyah makanan tersebut. "Aduh, perutku kok mendadak sakit gini ya?" keluh Angga. "Sakit kenapa sih enggak?" tanya Rima. "Gak tahu, tiba-tiba gak enak banget." "Coba deh minum dulu tehnya, siapa tahu kamu ini masuk angin," tidak Rima. Dengan patuh, Angga langsung menyeruput teh manis hangatnya, namun bukannya jadi enakan, justru perutnya semakin sakit. Karena hal tersebut, Rima jadi tidak fokus menyantap hidangannya dan baru mengunyah beberapa kali saja. Sementara Gary, ia justru sibuk mengunyah sendiri tanpa peduli kondisi Angga. "Sakit banget ya enggak?" tanya Rima yang dibalas anggukan oleh Angga. "Paling masuk angin tuh. Dah kasih minyak angin aja, ntar juga sembuh," ucap Gary dengan santai sembari menghabiskan hidangannya. "Duh, mana minyak anginnya di mobil lagi? Aku ambil dulu ya," ucap Rima. Gak usah Rim. Biar aku ke mobil sendirian aja. Kamu lanjut makanannya," ucap Angga dengan lirih. Akan tetapi, entah bagaimana, saat melihat Angga kesakitan, membuat Rima menjadi tidak bernafsu untuk melanjutkan makannya. "Udah gak apa-apa, aku anterin aja yuk. Lagian aku juga jadi gak nafsu makan nih," ujar Rima. "Wah, kalau gitu daripada mubazir, makanan kalian gue yang habisin aja ya," celetuk Gary. "Yaudah tuh habisin aja. Aku mau antar Angga dulu ya ke mobil," ucap Rima yang dibalas anggukan oleh Gary. "Bisa jalan nggak?" tanya Rima. Bisa kok," jawab Angga dengan lirih. Rim, si Angga ini yang sakit perutnya. Dia bukannya lumpuh, jelas bisa jalan lah," timpal Gary. "Berisik lu, kunci mobilnya mana?" tanya Rima. Gary hanya terkekeh pelan sembari memberikan kunci mobil, namun mulutnya masih sibuk mengunyah seakan-akan perutnya terus merasakan lapar. "Buruan ya makanya, kita tunggu di mobil." "Iya, bawel banget sih lu," gerutu Gary. Rima tidak mempedulikan ucapan Gary dan bergegas mengajak Angga ke halaman rumah makan. Sesampainya di halaman rumah makan, Rima dan juga Angga langsung masuk ke dalam mobil. "Bentar ya, aku cari dulu minyak anginnya," ucap Rima. Angga pun hanya mengangguk lemas, seraya terduduk di jok belakang. Wajahnya semakin terlihat pucat, keringat mulai membasahi dahinya, nafasnya mulai tidak stabil. "Kenapa di pundak rasanya berat banget ya?" batin Angga.
Sementara di sisi lain, Rima masih sibuk mencari minyak angin di tasnya. Duh, mana sih minyak angin? Giliran dibutuhin aja tiba-tiba ngilang kayak setan. Gerutu Rima. Tak lama kemudian, Rima pun berhasil menemukan minyak angin tersebut dan langsung mengoleskan ke perut Angga, berharap minyak angin tersebut mampu meringankan rasa sakit di perut Angga. Gimana enggak? Udah enakan? Tanya Rima yang dibalas anggukan oleh Angga. Lumayan, agak enakan, tapi kenapa masih kerasa banget ya sakitnya? Ya udah deh, nanti kalau kita udah sampai di rumah Eyang, kita langsung periksa aja ke dokter ya. Iya Rim, eh, lu ngerasa ada sesuatu yang aneh nggak di rumah makan itu? Gak tahu kenapa ya, dari semenjak turun dari mobil, kok gue ngerasa ada yang merhatiin kita deh. Aneh, aku sih nggak ngerasain apa-apa. Aneh gimana sih? Tanya Rima penasaran. Ya, aneh aja sih. Aroma masakannya itu loh, wangi banget. Ya enak sih, tapi kalau benar-benar dihirup, aromanya ada sekilas bau bangke dan juga bau wangi kembang. Ah, yang benar kamu nggak? Bener, ngapain coba gue bohong? Makanya gue jadi nggak nafsu makan, ditambah perut tiba-tiba sakit. Ya udah tambah gak nafsu. Jelas enggak. Kok bisa ya? Tapi aku nggak nyium bau apa-apa deh selain bau masakan. Ujar Rima. Di sisi lain, Gary yang tengah menikmati hidangannya seorang diri pun didatangi oleh pelayan pertama yang sempat digoda oleh Gary. Permisi mas, kok sendirian deh? Temennya kemana? Tanya pelayan itu dengan ramah dan senyuman manis yang membuat Gary terpana. Simba datang. Itu mereka lagi balik ke mobil. Soalnya si Angga mendadak sakit perut. Kalau gitu mau saya temenin. Tawar pelayan tersebut yang berhasil membuat wajah Gary sumringah. Pria mana yang tidak senang jika ditemani oleh wanita cantik, bening dan seksi yang pastinya sangat memanjakan mata. Boleh dong, masa cewek secantik Mbak ditolak sih? Ucap Gary yang mulai merayu. Dengan senyuman manis, pelayan tersebut pun mengukir senyumannya, kemudian duduk di samping Gary. Seketika, aroma wangi tubuh pelayan itu berhasil membangunkan syahwat Gary. Kalau boleh tahu, mbaknya namanya siapa ya? Oh, nama saya Widya. Ucap pelayan tersebut dengan suara genit. Oh, Widya. Widya, udah punya pacar belum? Memangnya kalau belum kenapa? Masa iya, cantik-cantik jomblo. Tapi kalau jomblo, bisa kali sama aku. Ledek Gary. Boleh? Jawab Widya singkat. Ah, boleh, boleh apa nih? Apa aja boleh. Ucap Widya memancing Gary. Yang seakan-akan mendapatkan lampu hijau dari Widya pun merasa sumringah. Perasaannya sudah tidak dapat lagi ia bendung. Sampai-sampai ia lupa dengan tujuan awal dirinya datang. Hingga tiba-tiba saja Widya seakan-akan memberikan kode kepada Gary. Gary yang sudah paham pun langsung mencolek dagu Widya. Mau jadi pacar saya nggak, Mbak? Tanya Gary tanpa basa-basi. Dengan malu-malu, Widya pun menganggukkan kepalanya yang seketika membuat Gary semakin dimabuk asmara. Hingga tiba-tiba tangan Gary ditarik oleh Widya, kemudian diajak masuk ke dalam warung lebih dalam lagi. Bagai kerbau yang dicucuk hidungnya, Gary pun hanya patuh dan mengikuti langkah Widya. Rupanya Gary diajak ke sebuah kamar dan mereka berdua pun langsung memadu kasih. Gary melupakan segalanya. Ia melupakan tujuan awal, melupakan kedua sepupunya yang masih menunggu dirinya di dalam mobil. Saat itu, Gary sangat menikmati kenikmatan sesaat yang sedang ia rasakan. Dengan beringas, Gary menggagahi Widya berkali-kali, bahkan staminanya seakan-akan tidak pernah habis dan justru semakin liar dan menggebu-gebu. Sementara di sisi lain, Angga masih memberitahu kejanggalan-kejanggalan yang dialami oleh dirinya. Ya, sedari kecil, Angga memang cukup peka dengan dunia gaib, sehingga hal tersebut membuat Rima merasa resah dan percaya atas apa yang Angga rasakan saat ini. Coba
Sekarang jam berapa? Tanya Angga. Rima pun langsung meraih ponselnya dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Padahal jelas-jelas saat memasuki rumah makan, Rima melihat jam di layar ponselnya masih jam 12 malam. Loh, kok tiba-tiba jam 2? Tadi aku ingat banget deh waktu masuk rumah makan itu jam 12. Dan kita di mobil ini juga belum lama kan, paling setengah jam. Merasa semakin aneh, Angga pun meminta agar mereka cepat-cepat pergi dari tempat tersebut. Namun, ia baru menyadari bahwa Gary masih berada di dalam rumah makan. Gary, pergi ke Rima yang baru ingat dengan salah satu sepupunya itu. Biar aku aja yang nyamperin Gary. Kamu di sini aja, ucap Angga. Yakin kamu enggak? Bukannya perut kamu lagi sakit? Tanya Rima. Ini udah agak mendingan kok. Akan tetapi, saat baru saja keluar dari dalam mobil, betapa terkejutnya Angga saat ia melihat sesuatu yang sangat berbeda. Rima, pergi ke Angga. Rima yang mendengar teriakan Angga pun spontan langsung keluar dari mobil. Kenapa enggak? Angga terdiam. Tubuhnya mulai gemetar. Wajahnya bahkan berubah menjadi pucat. Ia terdiam dengan kedua mata yang membelalak sembari tangannya menuju ke arah warung makan tersebut. Spontan, Rima pun menoleh ke arah rumah makan itu dan ia pun ikut terkejut sebab rumah makan yang barusan mereka singgahi kini sudah berubah menjadi bangunan kosong yang terbengkalai dan gelap. Gimana bisa? Tanya Rima dengan suara gemetar. Ini rumah makan setan, Rim. Pergi ke Angga. Seketika, perut Rima pun merasa mual, bahkan ia sampai muntah. Namun, yang membuat dirinya dan Angga semakin terkejut adalah saat melihat muntahan tersebut yang ternyata adalah belatung-belatung kecil. Angga pun sampai bergidik ngeri melihatnya. Sementara, Rima tubuhnya langsung terasa sangat lemas. Gary, Pekik Angga yang baru mengingat kembali dengan Gary. Gary masih di dalam kan nggak? Iya, tapi gimana ya? Aku nggak berani masuk nggak. Kamu lihat sendiri kan, ini rumah makan kosong terbengkalai dan gelap gini. Kalau setan tiba-tiba muncul gimana? Seketika, mereka berdua pun merasa bingung dengan situasi yang ada. Dengan wajah cemas, Rima mencoba menelpon ponsel milik Gary. Gimana? Nyambung nggak? Tanya Angga. Nyambung tapi nggak diangkat-angkat, jawab Rima dengan wajah gelisah. Yaudah, aku coba cari ke dalam ya, ucap Angga. Kamu yakin nggak? Ya yakin lah, mau gimana lagi? Masa ya Gary kita tinggal? Celetuk Angga. Ya sih, aku tunggu dalam mobil aja ya, ujar Rima yang dibalas anggukan oleh Angga. Angga pun mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah makan tersebut dengan menyalakan senter di ponsel. Sementara Rima buru-buru masuk ke dalam mobil dengan nafas memburu. Serem banget sih ini tempat, keluh Rima yang terus mengamati area luar dari dalam mobil. Hingga tiba-tiba saja dia melihat sosok wanita pelayan yang sebelumnya melayani dirinya berdiri tepat di depan mobil Rima. Yang shock dengan apa yang ia lihat pun hanya bisa menganga dengan kedua mata membelalak. Hingga tiba-tiba saja tubuhnya terasa kaku. Sementara sosok Widya mulai mendekat ke arah Rima dan seakan-akan melesak masuk ke dalam tubuh Rima. Sesaat kemudian, tubuh Rima kejang-kejang, pandangannya mulai gelap. Namun sesaat kemudian, ia kembali membuka kedua matanya dan tiba-tiba saja ia berada di dalam rumah makan dengan kondisi seperti saat pertama kali ia mendatangi rumah makan tersebut. Kok aku bisa di sini sih? Ucap Rima dengan bingung. Angga, Gary, teriak Rima memanggil-manggil kedua sepupunya. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh pemandangan yang tidak terduga. Dia melihat potongan-potongan adegan di mana Widya sedang melayani pembeli yang baru datang.
Awalnya biasa saja, tidak ada yang aneh, hingga tiba-tiba saja rombongan para bandit pun datang lalu merampok rumah makan tersebut. Tak tanggung-tanggung, Rima pun melihat Widya digilir secara paksa oleh para bandit yang berjumlah 5 orang lalu dihabisi. Rima memaki ketakutan saat perut Widya beberapa kali disikat oleh salah satu bandit tersebut yang wajahnya ditutup. Ya Allah, ucap Rima dengan nafas memburu. Tubuhnya terasa sangat lemas saat melihat kejadian tersebut tepat di hadapannya. Hingga sesaat, Rima kembali terkejut saat salah satu bandit yang menusuk Widya membuka tutup wajahnya. Deg, Pade Sugeng, Pekik Rima tak menyangka. Hingga sesaat kemudian, dengan satu tarikan nafas yang panjang, Rima pun kembali berada di dalam mobil. Dengan nafas memburu dan dengan pandangan bingung, Rima mengedarkan pandangannya. Ya Allah, aku harus apa sekarang? Pasti perempuan itu menuntut balas. Apalagi Gary kan anaknya Pade Sugeng. Rima pun masih sibuk mengatur perasaannya yang bercampur menjadi satu. Tangisnya pecah karena ia tak menyangka apa yang sudah padenya lakukan. Ia tidak menyangka jika padenya bisa berbuat sejauh itu dalam bertindak, apalagi jarak rumah makan tersebut dengan kota yang memang satu kota dengan Pade Sugeng cukup jauh. Sementara di sisi lain, Angga masih terus mencoba menelusuri rumah makan tersebut dan mencari keberadaan Gary. Gary, teriak Angga memanggil-manggil dan berharap Gary bisa mendengar suaranya. Angga masih terus berupaya mencari keberadaan sepupunya itu hingga tiba-tiba saja Angga mendengar suara dari dalam ruangan sebelah kanan. Brak! Seketika, Angga pun menoleh ke arah kanan dan langsung mengecek ruangan tersebut. Saat senter ponselnya mencahayai ruangan itu, betapa terkejutnya Angga saat dia melihat sosok Gary tengah terduduk dengan tatapan kosong dan dalam kondisi telanjang. Gary, pekik Angga yang langsung buru-buru mendekati Gary. Namun sayang, Gary tidak merespon sama sekali. Dia seperti mayat hidup, tatapannya kosong. Wajahnya pun terlihat sangat pucat, tubuhnya terasa dingin. Hingga Angga yang menyadari hal tersebut pun langsung membantu Gary kembali memakai pakaiannya dan membawa Gary keluar dari tempat tersebut. Aroma busuk yang bercampur dengan aroma wangi kembang pun tercium menyengat dari tubuh Gary. Dengan susah payah, akhirnya Angga pun bisa membawa Gary ke dalam mobil yang langsung dibantu oleh Rima. Gary didudukan di jok belakang, sementara kini Angga lah yang akan mengemudikan mobil dan Rima duduk di samping Angga. Tanpa banyak kata, Angga langsung tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Dan dari depan rumah makan, sosok arwah Widya menatap kaku kepergian mereka bertiga. Suasana di dalam mobil terasa hening. Rima masih membayangkan kejadian yang ia alami, sementara Angga masih tidak menyangka dengan apa yang terjadi kepada Gary. Hingga setelah mobil melaju cukup jauh dari rumah makan tersebut, barulah mereka bisa bernafas dengan lega. Gary kenapa bisa begitu? Tanya Rima membuka obrolan. Aku juga nggak tahu. Tadi pas ketemu kondisi Gary udah kayak gitu. Bahkan tadinya tuh Gary bugil. Jelas Angga yang berhasil membuat Rima tertegun. Dia tahu betul bahwa arwah Widya tengah menuntut balas dendam melalui Gary. Spontan Rima pun menoleh ke arah belakang dan menatap Gary yang masih terdiam kaku layaknya patung. Aku masih heran, kok bisa-bisanya kita ketemu sama rumah makan setan, ucap Angga sembari terus mengemudikan mobil. Tapi masih untung sih kita selamat, jawab Rima yang berhasil membuat Angga menoleh sekilas. Untung gimana sih, Rim? Gak ada untung-untungnya lah. Kalau bisa jangan sampai ketemu sama hal begitu lagi. Coba sekarang lihat si Gary tuh. Kita mau apa nanti sama Pade Sugeng? Rima hanya terdiam
Kepalanya rasanya hampir pecah memikirkan hal tersebut, apalagi dia sudah mengetahui segalanya. Semua itu akibat dosa masa lalu yang sudah Pak Sugeng lakukan. Namun, ada perasaan takut yang singgah dia terima, dan hal tersebutlah yang membuat dia tidak berani memberitahukannya pada Angga. Rim, mana diem sih? Tanya Angga. Ya terus harus gimana dong? Aku juga pusing nih, aku juga takut. Ya ini Giri gimana ini? Ya udah kita ceritain aja semuanya yang udah terjadi. Perihal nanti Pak Sugeng nyalain kita atau enggaknya urusan nantilah. Jelas Rima. Angga pun akhirnya setuju dengan keputusan Rima. Hingga beberapa jam pun berlalu, sekitar jam 5 pagi, mereka pun tiba di halaman rumah Eyang yang cukup luas. Dengan wajah tegang dan takut, Rima dan Angga pun turun dari mobil. Terlihat jelas beberapa mobil sudah terparkir di halaman rumah Eyang yang mereka ketahui mobil-mobil tersebut adalah milik orang tua mereka dan juga orang tua Geri. Gimana nih ya si Geri? Kita bawa aja apa biarin di mobil dulu ya? Tanya Angga. Gini deh, kamu jagain Geri dulu biar aku yang masuk duluan. Nanti biar aku ceritain semuanya sama mereka, ucap Rima. Yaudah deh, aku tunggu di sini, ucap Angga yang dibalas anggukan oleh Rima. Dengan hati yang bimbang, Rima pun berjalan memasuki rumah eyangnya yang sudah cukup ramai karena keluarganya memang sudah terbiasa bangun pagi, apalagi saat ini keluarga besar mereka sengaja berkumpul karena ulang tahun Eyang. Assalamualaikum, ucap Rima seraya membuka pintu rumah eyangnya. Waalaikumsalam, ucap Eyang seraya menatap ke arah pintu. Ya Allah cucuku, sini dok, ucap Eyang dibalas anggukan oleh Rima. Sementara di sisi lain, Bude Lasri sibuk menatap ke arah pintu. Loh Rim, Giri sama Angganya mana? Bude, masih di mobil. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang terjadi sama kita. Ada apa, Dok? Tanya Eyang. Rima pun mulai menceritakan serangkaian kejadian yang sudah menimpa mereka bertiga dengan detail. Namun, ia tidak menceritakan apa yang ia lihat soal kasus Widya. Sehingga hal tersebut pun langsung membuat seisi rumah gempar. Ya Allah, kok bisa sih kalian berhenti di warung demit? Pekik Bude Asi, yakni ibu dari Angga. Rima hanya terdiam ketakutan, sementara ibunya langsung memeluk Ratu Bu Rima untuk menenangkannya. Gak apa-apa ya Dok, yang penting kalian selamat sampai di rumah, ucap Bu Ratna yang dibalas anggukan oleh Rima. Seketika, Geri pun dibawa masuk ke dalam kamar dan dibaringkan di atas ranjang. Angga, kok bisa Geri jadi begini? Tanya Pak De Sugeng. Ya, aku juga gak tahu Pak De. Semua udah Rima ceritain kan? Jadi ya begitu yang kita alami, ucap Angga. Ya Allah anakku, kamu kenapa tolele kok bisa jadi begini? Ucap Bude Lasri seraya terisak menangis. Suasana rumah pun menjadi sangat tegang. Pak De Sugeng terus menyalahkan Rima dan juga Angga atas apa yang terjadi dengan anak semata wayangnya. Sementara masing-masing kedua orang tua dari Rima dan juga Angga pun tidak terima jika anak mereka disalahkan. Sudah cukup. Jangan kalian berantem. Lebih baik sekarang panggilkan Ustadz biar Geri diruqyah, Tita yang putri. Pagi itu juga, kedua orang tua Geri pun memanggil salah satu pengajar ngaji di dekat rumah Eyang yang bisa meruqyah Geri. Namun, suasana ruqyah menjadi sangat alot saat Geri memberontak dan terus kesurupan lalu memaki-maki Pak De Sugeng. Maaf Bapak, Ibu, sepertinya saya tidak bisa membantu karena ini bukan ketempelan biasa. Setelah Ustadz pertama menyerah, kedua orang tua Geri pun kembali memanggil Ustadz lain yang merupakan pengajar di pondok pesantren. Dengan bantuan doa dari beberapa anak santri yang ikut proses ruqyah pun berjalan dengan semestinya. Lagi-lagi,
Gary mengumpat dan menatap ke arah Pade Sugeng dengan tatapan kebencian. Hal tersebut membuat Rima berpikir tentang apa yang kemarin dia lihat. Beberapa jam berlalu, kondisi Gary masih sama, belum ada perubahan hingga hal tersebut membuat Ustadz yang menangani Gary pun memberitahu apa saja yang sudah Gary lakukan. Betapa terkejut Rima dan juga Angga saat mengetahui hal tersebut, bahwasanya Gary telah bersenggama dengan sosok arwah penunggu rumah makan gaib tersebut. Itulah sebabnya Gary dapat dikendalikan dengan mudah oleh sosok tersebut. Saya akan coba sekali lagi bersama dengan anak-anak santri, dan semoga kali ini membuahkan hasil ya, ucap sang Ustadz. Tolong anak saya, Ustadz. Dia ini anak kami satu-satunya, ucap Bude Lastri dengan isak tangis. Sementara di sisi lain, Rima yang sudah tidak tahan dengan perasaannya pun langsung mengajak ibunya ke dalam kamar. Bu, aku mau ngomong penting, tapi berdua aja sama ibu, ucap Rima. Mau ngomong apa, Tondo? Kok sampai-sampai ibu diajak ke dalam kamar gini sih? Bu, sebenarnya aku udah tahu akar permasalahan soal ini. Loh, maksud kamu tuh gimana, Tondo? Ibu gak ngerti deh. Jadi waktu Angga nyariin Gary, nah aku kan nunggu di dalam mobil tuh, Bu. Terus aku lihat sosok pelayan yang pertama kali melayani kita. Dia natap aku, terus tiba-tiba aku ada di rumah makan itu dalam keadaan seperti saat aku lihat pertama kali. Terus tanya Bu Ratna. Rima pun menceritakan tentang semua yang ia lihat, mulai dari kejadian perampokan, digilir dan dibunuh. Lalu dengan bibir gemetar, Rima menyebutkan nama Pade Sugeng sebagai salah satu pelakunya. Alangkah terkejutnya Bu Ratna yang mendengar hal tersebut dari sang anak. Kamu yakin, Tondo? Ya Bu, aku sangat yakin. Tapi aku mau ngomong takut. Bahkan Angga aja gak aku kasih tahu, ucap Rima dengan suara gemetar. Di sisi lain, proses ruqyah pun masih berjalan hingga akhirnya Gary pun tak sadarkan diri. Ustadz yang meruqyah pun berpamitan untuk pulang, dan Gary akan kembali di ruqyah yang kedua kalinya nanti. Namun pernyataan Rima yang disampaikan kepada ibunya pun membuat keluarga inti berkumpul menjadi satu dan membahas kasus Gary. Hingga disinilah semua misteri terkuak. Namun Pade Sugeng menyangkal hal tersebut, bahkan ia marah-marah pada Rima. Akan tetapi dengan sigap, Pak Ardi, yakni bapak dari Rima, langsung melindungi anaknya itu. Aku gak bohong kok, itu semua nyata aku lihat. Aku gak bohong, Bu. Aku gak bohong, Pak, ucap Rima penuh dengan keyakinan. Pak, bener Pak. Apa bener kamu ngelakuin hal itu, Pak? Tanya Bude Lastri yang terlihat shock. Pade Sugeng pun terlihat diam tertunduk. Dia merasa malu karena aib yang selama ini ia tutup-tutupi akhirnya terbongkar juga. Jawab, Pak, teriak Bude Lastri. Ya Allah, biadab sekali kamu Sugeng. Bikin malu Hardik yang dengan nafas yang naik turun. Hari itu juga, demi keselamatan Gary, Pade Sugeng pun mengakui segala perbuatannya dan juga menyerahkan diri ke pihak kepolisian, sehingga 5 orang pelaku langsung diringkus oleh pihak yang berwajib. Setelah olah TKP, rupanya jasad Widya dikuburkan secara sembarangan di tempat yang cukup jauh dari lokasi rumah makan. Setelah penangkapan Pade Sugeng, Gary yang kondisinya masih sama pun kembali mencoba diruqyah sampai beberapa kali, hingga Gary dibawa ke pesantren untuk diruqyah di sana, yang mana akan didoakan oleh puluhan santri dan juga kiai pimpinan pondok pesantren. Proses pun berjalan alot dan tidak mudah karena
Sosok arwah Widya masih terus menginginkan Gary, apalagi Gary sudah berhubungan badan dengan sosok arwah tersebut dan memakan hidangan di sana cukup banyak. Bahkan setiap malam, Gary selalu mengobrol dan tertawa sendiri, seperti ada sosok gaib yang menemani Gary sepanjang malam. Sampai kapan Gary kayak gitu ya? Padahal kan Pade Sugeng udah ditangkap. Jasad Widya juga udah dimakamkan secara layak. Gumam Rima bertanya-tanya. Nggak tahu deh Rim, aku juga pusing mikirin kondisi Gary. Dan gara-gara masalah ini, kondisi rumah yang nggak lagi tenang. Gerutu Angga. Iya, aku jadi kasihan sama Gary deh. Dia pasti lagi tersiksa banget. Tapi ini salah dia juga. Kenapa sembrono banget kayak gitu? Ceretuk Angga. Rima pun hanya terdiam. Dia menyesal karena saat itu tidak memilih pulang dengan mobil orang tuanya, malah memilih satu mobil dengan Angga dan juga Gary. 1 bulan pun berlalu begitu saja. Kini keluarga Rima dan keluarga Angga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Begitupun dengan Gary yang dibawa pulang oleh ibunya. Akan tetapi Gary masih terus diobati karena sampai saat ini kondisi Gary masih sama. Pagi-pagi, sekitar pukul 9, orang tua Rima tiba-tiba saja mendapatkan kabar bahwa Pade Sugeng meninggal di penjara akibat sakit yang ia derita. Hal tersebut langsung membuat keluarga inti terkejut dan berkumpul di rumah Eyang untuk proses pemakaman yang akan dilakukan di tempat kelahiran Pade Sugeng. Bude Lasri pun sangat terpukul atas meninggal dunia suaminya, ditambah Gary anaknya yang masih belum sembuh, menambah luka di hati Bude Lasri sehingga ia beberapa kali pingsan tak sadarkan diri. Yang sabar ya Mbak, yang kuat, yang ikhlas. Ini semua sudah jalan yang Allah tentukan, ucap Bu Ratna yang berupaya menenangkan Bude Lasri. Gak sanggup aku, Rat. Kenapa harus aku yang ngalamin ini semua? Suasana rumah Eyang pun mulai ramai, didatangi para sanak saudara dan juga tetangga yang hendak membantu proses pemakaman Pade Sugeng. Hingga proses pemakaman itu pun berjalan dengan lancar. Di rumah Eyang pun mengadakan tahlilan selama 7 hari untuk almarhum anak sulungnya itu. Semua keluarga inti berkumpul menjadi satu, saling bantu dan gotong royong. Hingga 1 minggu berlalu, tepat di hari ke-8, para keluarga inti mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Begitu pula dengan keluarga Rima dan juga Angga yang akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Akan tetapi, sebelum pulang, Rima dan Angga terlihat menghampiri Gary yang sendirian di dalam kamar dengan kondisi yang masih sama, hanya duduk diam, menatap lurus tanpa berkedip. Kita masuk aja gak apa-apa ya? Tanya Rima. Ya gak apa-apa kali, siapa tahu si Gary mau ngobrol sama kita, ucap Angga. Rima dan Angga pun perlahan masuk ke dalam kamar, kemudian duduk tepat di samping Gary. Ger, kita pulang duluan ya. Kamu jaga diri baik-baik. Kalau bisa janganlah begini terus. Kasihan ibu kamu, ucap Angga. Ya Ger, kasihan Bude Lasri. Dia pasti butuh kamu saat ini. Ayo dong sembuh, jangan begini terus, timpal Rima. Ajaib. Tiba-tiba saja Gary pun mulai merespon ucapan Rima dan juga Angga, sehingga hal tersebut langsung membuat seisi rumah gempar. Setelah meninggal dunianya Pade Sugeng dan sudah 40 hari berlalu, kini Gary pun sembuh total. Dia kembali seperti semula, hanya saja terkadang ia masih bermimpi bertemu dengan sosok Widya. Namun hal tersebut tidak mengganggu kehidupan Gary saat ini. Ia masih dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan karena hal tersebut pun Gary menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Bahkan ia sedang memperdalam ilmu agamanya.
Selesai. Luar biasa kisah dari Rajeswari Widuri. Ngeri banget ya, rumah makan itu ternyata rumah makan gaib. Waduh, Geri. Itulah teman-teman, pentingnya menjaga sikap di tempat baru ya, apalagi di tempat seperti rumah makan itu. Ini Geri yang sompral akhirnya harus merasakan sesuatu yang luar biasa ya, dan ternyata juga apa yang pernah terjadi di rumah makan itu berkaitan dengan orang tuanya Geri, yaitu Pak De Sugeng. Di sini Rima yang dapat penglihatan itu. Apa ya namanya ya, ketika kita flashback ke masa lalu, melihat sesuatu yang terjadi di masa lalu seperti yang dialami oleh Rima. Jadi, dia cuma hanya bisa melihat, tapi tidak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Tidak bisa merubah apapun yang sudah terjadi. Dan disinilah ternyata Pak De Sugeng benar-benar mengakui, setelah dipaksa ya ngakuin, dan akhirnya dia menjalani hukuman, dan di saat itulah akhirnya Geri bisa sembuh. Luar biasa kisahnya teman-teman, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan ya, dan kita buang yang buruk-buruknya. Buat Rajeswari Widuri, terima kasih banyak, kisahnya keren pakai banget. Tunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber di channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, tombol hype-nya. Jangan lupa juga bisa dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.